بسم الله الرحمن الرحيم الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadir di salah satu taman di antara taman-taman surga. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu sebab-sebab dilipat gandakannya suatu ibadah atau suatu amalan. Kenapa kita perlu membahas tema seperti ini? Di antara sebab yang perlu kita ketahui, kenapa seorang muslim dan muslimah perlu tahu hal-hal apa saja yang menyebabkan suatu amal soleh atau suatu ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Di antaranya para jemaah, yang pertama, bahwasanya dulu di zaman Nabi SAW itu para sahabat sering sekali bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang utama? Amalan apa yang utama?" Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, begini. Dan itu sering. Jadi para sahabat mereka itu sering bertanya kepada Nabi tentang amalan-amalan apa saja yang utama. Karena amalan itu, kalau amalan ini amalan utama, dengan tidak meremehkan amalan-amalan yang lain, maka di situ amalan yang utama ini berarti memiliki pahala yang lebih atau pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita baca hadis-hadis Nabi, itu sering para sahabat itu bertanya tentang amalan-amalan apa yang utama, amalan-amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sering para sahabat bertanya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka adalah orang-orang yang semangat dalam melakukan ketaatan, semangat dalam melakukan kebaikan. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi, amalan apa yang utama ya Rasulullah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi ini alasan yang pertama, bahwasanya mengetahui sebab-sebab dilipat gandakannya suatu ibadah itu telah terjadi di zaman para sahabat. Mereka sering bertanya kepada Nabi. Yang kedua, bahwasanya kita di dunia ini tentunya tidak selama-lamanya. Kita di dunia ini cuma sementara dan umur kita itu pendek. Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadis beliau, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in." Umur umatku, kata Nabi, itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui angka 70 tahun. Ya.
Jadi rata-rata umur umat Nabi berapa? 60 sampai 70. Kita katakanlah kita semuanya nggak tahu para jemaah. Kita nggak tahu umur kita sampai angka berapa, kita nggak tahu. Ya, karena hanya Allah yang tahu akan hal itu. Namun misalnya kita ambil angka yang paling rendah, yaitu angka 60. 60 tahun, katakanlah seseorang dikasih oleh Allah umur 60 tahun. Apakah 60 tahun ini semuanya untuk ibadah? Kan ada guyon, ada jalan-jalan, ada rekreasi, ada ini, ada itu. Kan nggak semuanya digunakan oleh seseorang itu untuk beribadah. Belum tidur, makan, dan sebagainya. Ya. Maka bagaimana caranya dari 60 tahun ini itu bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang di situ pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bahasa lain, umur yang singkat tapi bisa mendapatkan pahala yang maksimal, pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena nanti di hari kiamat kita butuh pahala. Akan ada timbangan, hari penimbangan amal. Ada penimbangan buku catatan amal. Maka di situ kita butuh pahala atau kebaikan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Ini sebab yang kedua, bahwasanya bagaimana caranya dengan umur yang singkat, umur yang sebentar ini bisa kita maksimalkan untuk meraih pahala atau ganjaran yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya orang itu punya modal. Bagaimana modal yang ada ini dia gunakan untuk mencari apa? Mencari untung. Ya, orang kalau bisnis, kalau dagang, dia punya modal sekian, maka dia putar. Modal ini bagaimana diputar supaya bisa meraih untung yang berlipat-lipat. Itu seperti itu. Itu orang kalau pikirannya dunia. Tapi orang yang pikirannya akhirat, maka dia juga berpikir bagaimana umur saya yang saya nggak tahu sampai kapan, ya, bagaimana umur yang sebentar ini bisa dimaksimalkan sedemikian rupa sehingga kita berharap bisa meraih pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, kenapa kita perlu membahas tema ini, sebab-sebab dilipat gandakannya suatu amalan. Anna syaitan qad labasa fi hadzal bab. Karena terkadang di antara tipu daya syaitan, ya, di antara tipu daya syaitan, syaitan itu membujuk anak Adam untuk melakukan amalan-amalan yang kurang utama, sehingga meninggalkan amalan yang lebih besar pahalanya atau lebih utama. Ini di antara cara syaitan itu menggelincirkan seorang muslim dan muslimah. Jadi kalau orang ini ahli ibadah, ahli ketaatan, maka syaitan memberikan bisikan-bisikan untuk melakukan suatu ibadah sehingga orang ini terlewatkan dari ibadah yang itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang yang dilakukan oleh syaitan. Jadi ini tiga alasan kenapa kita perlu membahas tema yang ada di hadapan kita saat ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan ini para jamaah. Kami ambil dari sebuah buku Tajridul Ittiba fi Bayani Asbab Tafadulil A'mal, yaitu mengikuti tuntunan Nabi dalam mengetahui sebab-sebab dilipat gandakannya suatu amalan, dilipat gandakannya pahala suatu amalan. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Beliau seorang profesor pengajar di Universitas Islam Madinah, ya. Dan beliau pengajar di Masjid Nabawi. Tidak tahu sampai sekarang atau tidak. Beliau pengajar di Masjid Nabawi. Poin yang pertama yang perlu kita perhatikan tentang sebab-sebab dilipat gandakannya suatu amalan, yaitu hendaknya seorang muslim dan muslimah memperhatikan amalan yang wajib sebelum dia melakukan amalan
yang apa? Yang sunnah. Ya. Karena bagaimanapun amalan sunnah itu tetap dia tidak bisa mengalahkan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Ya. Jadi supaya kita enggak ditipu sama syaitan, maka kita harus tahu dan harus punya ilmu para jemaah. Mana saja ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, mana saja ibadah-ibadah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wajibkan kepada kita. Ya. Dan ini nggak mungkin kita ketahui kecuali dengan ilmu ya, dengan ilmu. Kalau sudah tahu ini wajib, ini sunnah, maka dahulukan atau prioritaskan yang wajib. Ya. Baru setelah itu amalan-amalan yang sunnah. Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai melainkan yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Ini hadis riwayat Bukhari, hadisnya hadis yang sahih. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan Allah menjelaskan bahwasanya amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang Allah cintai itu adalah amalan-amalan yang apa? Yang wajib. Ya. Baru setelah amalan yang wajib ini dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim dan muslimah, baru setelah itu kita menyibukkan diri atau kita berlomba-lomba dalam ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Jangan keliru, jangan terbalik. Kita semangat melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, kemudian sampai terlewatkan ibadah-ibadah yang itu hukumnya wajib, ya, atau bahkan kita remehkan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Contohnya misalnya ada seseorang yang rajin sholat malam, rajin sholat tahajud, rajin sholat witir atau yang semisalnya. Orang ini sholat malamnya Masya Allah lama, sholatnya lama. Kemudian karena kecapean, ya karena kelelahan, akhirnya orang ini ngantuk, kemudian ketiduran. Kalau sudah ketiduran akhirnya tidak sholat subuh, ya. Maka orang ini keliru para jemaah. Karena bagaimanapun keutamaan sholat malam itu tetap hukumnya sunnah, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang ditekankan. Ya. Tapi jangan sampai ketika kita sholat malam, kemudian kita ngantuk, akhirnya sholat subuh kita keteteran atau terlambat. Bangun-bangun waktu subuh sudah mau habis. Bahkan kalau yang laki-laki dia sholat subuhnya tidak berjamaah di masjid, maka ini tidak dibenarkan, ya, tidak diperkenankan seperti itu. Karena orang yang mengutamakan ibadah sunnah seperti sholat malam, kemudian meninggalkan sholat subuh atau sholat subuhnya di akhir waktu, atau sholat subuhnya kalau yang laki-laki itu tidak berjamaah di masjid atau di musola, maka orang ini adalah orang yang ditipu sama syaitan. Ya, disebutkan oleh para ulama, man syaghalahul fardu anin nafli fa huwa ma'dzur. Barang siapa yang disibukkan dengan amalan yang wajib,
sehingga tidak sempat melakukan amalan yang sunnah, maka orang ini diberikan uzur, nggak masalah. Ya, barang siapa yang sibuk dengan amalan-amalan yang wajib sampai nggak sempat melakukan amalan-amalan yang sunnah, maka orang ini diberikan uzur, tidak masalah. Man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang disibukkan dengan amalan yang sunnah sampai meninggalkan yang wajib, maka orang ini orang yang maghrur. Maghrur itu tertipu. Ya. Maghrur ini apa? Tertipu, ditipu sama syaitan. Lah kok bisa orang ini melakukan yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib? Begitu pula di bulan Ramadan, biasanya sebagian orang itu kan antusias salat tarawih. Iya, salat tarawih semangat. Tapi salat 5 waktunya enggak di masjid. Ini kan juga tidak tepat para jemaah. Salat tarawih maksimalnya ya tetap sunnah. Tetap sunnah, selama-lamanya salat tarawih ini hukumnya sunnah, tidak akan berubah menjadi wajib. Kecuali kalau orang itu bernazar. Saya bernazar akan salat tarawih selama 1 bulan, maka ini nazar. Yang tarawih hukumnya sunnah awalnya, karena nazar jadi wajib. Ini berbeda. Ya. Jadi tarawih ini hukumnya sunnah. Sebagian kaum muslimin semangat salat tarawih. Yang laki-laki semangat tarawih. Ya. Isya berjamaah di masjid dilanjutkan tarawih, tapi subuh, zuhur, asar, maghribnya enggak di masjid. Nah, ini kan repot para jemaah. Ya, ini eman, kalau bahasa Jawanya itu eman, sayang. Umur ini pendek. Ya, maka jangan keliru dalam menentukan skala prioritas, mana yang didahulukan, mana yang bisa ditunda misalnya. Ya. Contoh yang lain, misalnya ada orang iktikaf. Iktikaf ini sunnah. Ya. Iktikaf, ketika orang ini iktikaf, ibunya nelpon atau bapaknya nelpon, "Nak, ibu lagi butuh bantuan, kamu pulang." Ya sudah, kita pulang. Karena Pak, iktikaf hukumnya sunnah, berbakti sama orang tua hukumnya wajib para jamaah, fardhu ain. Ya. Jadi kalau ibu kita suruh pulang, ya sudah pulang. Ya bu, saya lagi iktikaf, lagi asyik iktikaf, tetap pulang aja. Pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar berbakti kepada orang tua daripada iktikaf. Ya. Tapi kalau ibu kita, "Bu, apa nggak bisa ditunda dulu? Saya lagi iktikaf." Oh iya sudah, silakan kamu iktikaf dulu. Nanti setelah iktikaf baru begini. Itu silakan. Jadi menggabungkan antara dua kebaikan. Iktikaf jalan, birrul walidain, berbakti sama orang tua juga jalan. Ya. Ini contoh para jemaah. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui ini yang harus didahulukan dan mana yang diakhirkan. Yaitu amalan yang wajib itu didahulukan daripada amalan yang sunnah. Kemudian amalan yang wajib ini ada 2 kondisi. Jadi kita sepakat amalan yang wajib ini harus didahulukan sebagaimana dalil hadis qudsi tadi. Setelah itu amalan sunnah. Maka amalan yang wajib ini ada dua jenis, yaitu fardu ain sama fardu apa? Fardu kifayah. Insyaallah semuanya pada tahu ya, banyak yang sudah tahu. Maka yang namanya fardu ain itu didahulukan daripada fardu kifayah. Itu jelas. Kita ingatkan dalam pembahasan ini supaya tidak ada yang keliru lagi. Ya, fardu ain didahulukan daripada fardu kifayah. Misalnya ada orang belum sholat zuhur, kemudian dia mampir ke masjid. Sholat zuhurnya waktunya sudah mau habis ini. Mungkin karena ketiduran atau karena apa, belum sholat zuhur. Bangun, dia mampir ke masjid. Ternyata di masjid itu sedang ada sholat jenazah. Lagi ada salat apa? Jenazah. Salat jenazah keutamaannya besar. Pahalanya 1 qirot, seperti 1 gunung yang besar, menyolati itu. Tapi orang ini belum salat zuhur. Ya otomatis dia harus mendahulukan apa? Salat zuhurnya, karena itu fardu ain bagi dia. Fardu ain bagi dia. Salat zuhur selesai, baru nanti setelah itu dia mau menyolati jenazah, silakan salat jenazah sendirian, enggak masalah. Ya. Selama jenazah itu belum dibawa ke pemakaman. Kalau sudah dibawa ke pemakaman,
Ini sholat jenazah ini bisa dilakukan di area pemakaman itu boleh, ya, itu masih boleh dilakukan dan pahalanya tetap sama, yaitu 1 qiraat. Ini contoh ya supaya kita punya gambaran. Oh ini fardu ain, oh ini fardu kifayah. Lah fardu kifayah ini tentunya lebih utama daripada amalan sunnah tetap, karena masih dalam kategori amalan yang wajib, ya. Maka amalan fardu kifayah seperti memandikan jenazah, mengkafani, menyolat ini fardu kifayah. Azan ini fardu kifayah. Harus ada yang azan. Kalau suatu kampung nggak ada yang azan, semuanya dosa. Ya, semuanya berdosa. Harus ada yang azan. Mengumandangkan apa? Azan. Maka azan ini fardu kifayah. Lebih besar pahalanya daripada sholat duha, lebih besar pahalanya daripada sholat qobliyah, ba'diyah dan sebagainya. Taib. Kemudian fardu ain itu sendiri terbagi atau ada 2 gambaran. Fardu ain itu ada dua gambaran. Yaitu yang pertama, amalan ini fardu ain berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Ada yang amalan fardu ain itu konteksnya berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kalau katakanlah bertabrakan antara hablum minallah sama hablum minan nas, yang didahulukan harus hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh. Misalnya kita punya orang tua, ya insya Allah kita semuanya punya orang tua, ya bapak ibu ya masih hidup. Kemudian bapak kita atau ibu kita ngajak ke dukun, pergi ke dukun untuk supaya dagangan laris atau untuk apa lah. Pokoknya ngajak kepada kemaksiatan. Di satu sisi kita wajib berbakti sama orang tua, tapi perintah orang tua atau ajakan orang tua ini bertentangan dengan syariat Islam. Allah mengharamkan datang ke dukun. Nabi SAW mengharamkan kita datang ke dukun, datang ke orang-orang pintar atau paranormal. Ini dilarangkan dilarang sama Nabi SAW. Ya, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, seolah-olah kita dihadapkan dengan posisi yang sulit. Satu sisi kita harus tetap taat kepada Allah dan kita harus taat kepada orang tua. Maka dalam hal seperti ini kita utamakan hablum minallah. Ya. Jadi jangan dituruti. Kalau orang tua kita mengajak atau memerintahkan kepada kemaksiatan, maka jangan dituruti, dengan tetap menjelaskan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, ya, dengan hati-hati. Itu seperti itu para jemaah. Ya. Jadi hablum minallah ini bagaimanapun harus diutamakan, harus dikedepankan, karena kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Maka apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, itu yang harus kita utamakan daripada perintahnya manusia, walaupun itu orang tua kita, ya, walaupun itu kedua orang tua kita. Ini contoh ya. Jadi supaya kita punya gambaran, ternyata amalan yang wajib itu harus diutamakan daripada amalan sunnah. Amalan yang wajib itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu ada yang berkaitan dengan hablum minallah dan ada yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ya, mana yang harus didahulukan supaya kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh yang lain. Ya. Contoh ini bukan fardu ain dengan fardu kifayah atau hablum minallah dengan hablum minan nas. Ini contoh kembali kepada mengutamakan amalan yang wajib daripada amalan yang sunnah. Semakin banyak contoh, mudah-mudahan semakin mendekatkan kepada pemahaman. Seorang suami itu wajib menafkahi istri dan anaknya. Ya, itu wajib, itu fardu ain.
Maka jangan sampai ada seorang suami itu dia lebih rajin bersedekah kepada orang lain, ternyata istrinya dan anaknya masih kekurangan. Ini keliru. Ya. Sedekah pada orang lain baik, sedekah korban bencana, korban gempa, korban longsor, itu baik, itu ada pahala. Tapi jangan lupa yang wajib. Ya, yang wajib ini dulu istri kita kecukupan, anak kita kecukupan, orang tua. Jadi seorang anak itu wajib menafkahi orang tuanya. Kalau orang tuanya lagi tidak mampu lagi bekerja, itu kewajiban, itu fardhu ain. Seorang anak harus menafkahi kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak lagi mampu bekerja. Jadi kalau kita mau sedekah, itu lihat dulu para jemaah. Lihat istri kita, diri kita cukup, istri kita cukup, anak kita cukup, kedua orang tua kita cukup, ya sudah sedekah. Sedekah kepada orang lain. Ya. Karena itulah yang Allah wajibkan. Baru setelah itu kita melakukan lomba-lomba dalam berlomba-lomba dalam ibadah-ibadah yang hukumnya mustahab atau hukumnya sunnah. Ya. Bisa dipahami nggih? Ini kaidah yang pertama. Di antara kaidah sebab-sebab dilipat gandakannya suatu amalan. Ya. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu tentang yang kedua, kaidah yang kedua, semakin orang itu ikhlas dalam beribadah, maka semakin besar pahala yang Allah janjikan atau Allah berikan. Ya. Jadi semakin ikhlas kita dalam beribadah, maka semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Ini kembali kepada amalan hati yang namanya keikhlasan. Ya. Tafadulul a'mal bi'tibari niyyah wa quwwatil ikhlas. Ya. Amalan itu akan bertingkat-tingkat, berbeda-beda pahalanya sesuai dengan kadar keikhlasan di dalam hati pelakunya, pelaku amalan atau ibadah tersebut. Sehingga semakin orang ini ikhlas, maka semakin besar pahala yang Allah berikan. Ya, semakin besar pahala yang Allah berikan. Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Surat Al-Mulk ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian. Jadi kita semuanya diuji. Mau yang kaya, yang miskin, mau laki-laki, mau perempuan, mau yang tua atau yang muda, semuanya diuji. Liyabluwakum, agar Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Jadi yang Allah inginkan itu amalan yang bagus. Siapa di antara kalian yang paling bagus? Bahasa lainnya, siapa di antara kalian yang paling berkualitas? Siapa di antara kalian yang paling bermutu amal solehnya? Ya. Jadi semakin amal soleh itu berkualitas, bermutu, maka insya Allah ini mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ahsan amalan? Bagaimana kita mengetahui amalan itu berkualitas atau tidak? Ya, bagaimana kita mengetahui amalan itu berkualitas, bermutu atau tidak? Yaitu dengan dua hal. Yang pertama, amalan itu dilakukan dengan keikhlasan. Dan yang kedua, amalan itu dilakukan sesuai dengan tuntunan dan petunjuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita ikhlas dalam beribadah, maka semakin besar pahala yang Allah janjikan, yang Allah berikan. Semakin ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
maka ibadah kita semakin bernilai pahala yang maksimal. Jadi dua hal. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan tentang ayat tadi, ahsanu amala, yang paling bagus amalnya itu adalah yang paling ikhlas, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amal yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini mengingatkan kita akan pentingnya aspek keikhlasan. Ya, aspek apa? Keikhlasan. Ikhlas itu seseorang ketika dia beramal soleh, beribadah, dia hanya mengharapkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di dalam buku yang lain, madarul ikhlas ala an yakuna al-bais wal amali imtisal amrillah wa iradatahu azza wa jalla. Jadi orang itu ikhlas ketika dia beribadah, maka dia ibadah itu karena melaksanakan perintah Allah. Dia sholat karena Allah perintahkan kita sholat. Kita menuntut ilmu karena Allah perintahkan kita menuntut ilmu. Nabi perintahkan kita menuntut ilmu. Ya. Itu jadi motor penggerak dalam beribadah itu adalah melaksanakan perintah Allah atau melaksanakan perintahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengharapkan pahala di situ, mengharapkan ridho, mengharapkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bukan mengharapkan selain itu, bukan supaya ingin dihormati, supaya ingin disanjung, ingin dipuji sama orang, ya. Kemudian ingin dinomorsatukan supaya tenar, supaya terkenal, ini jauh itu semuanya. Ya, itu akan mengotori keikhlasan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin balasan, ingin terima kasih. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya aku memberikan makan karena aku mengharapkan wajah Allah, mengharapkan melihat wajah Allah di surga. Ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak menginginkan kalian balasan, tidak menginginkan dari kalian terima kasih. Ya. Kenapa orang itu kadang-kadang sakit hati ketika dia tidak ikhlas dalam beribadah? Ya. Kita membantu orang, kita berbuat baik sama orang, ternyata orang ini nggak terima kasih, mangkel kita. Itu menunjukkan kita belum ikhlas dalam beribadah. Orang mau terima kasih atau tidak itu bukan urusan kita. Ya, orang mau matur suwun atau tidak, orang mau mengucapkan jazakumullah khairan atau tidak, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Yang penting kita menata hati, bagaimana bisa ikhlas. Kita nggak ingin balasan, kita mentraktir teman, ternyata teman kita nggak gantian mentraktir kita, ya sudah, biarin aja. Toh kita beramal bukan karena ingin mendapatkan balasan dari orang. Ya, kita diundang walimah. Biasanya walimah itu kan kita, kalau orang Jawa kan bowo para jemaah. Bowo itu masukkan uang ke amplop, dimasukkan nanti ya, dicatat. Akhirnya orang itu kalau nanti orang ini nggak membalas datang, itu mangkel orang, dendam, musuhan. Ya karena salah sendiri, kenapa nggak ikhlas? Ya sudah, pokoknya ibadah itu kalau ikhlas itu enak. Kita nggak gampang sakit hati, nggak gampang mangkel, nggak gampang dendam sama orang. Karena kita mengharapkan hanya balasan dari Rabbul Alamin, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perhatikan, atau jangan sampai kita beramal itu karena takut dicela sama orang. Itu bukan, orang ini belum ikhlas dalam beribadah. Ya, sebagian orang, mungkin ada orang itu beramal soleh karena takut dicela tuh sama orang. Orang kaya kok nggak mau berkurban, akhirnya dia berkurban karena takut dicela sama orang. Orang kaya kok nggak mau haji, wow, akhirnya dia haji karena takut dicela sama orang, takut dirasani sama tonggoni. Ya, ini belum ikhlas yang maksimal lah. Ya, karena masih ada unsur
takut dicela sama orang. Ya, orang pokoknya para jamaah jangan perhatikan orang. Orang mau memuji, mau mencela, itu urusan mereka. Yang penting kita berusaha menata hati untuk selalu ikhlas dalam menjalankan syariat Islam ini, dalam menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kasih contoh ya, bahwasannya amalan-amalan itu akan berlipat ganda, semakin ikhlas semakin besar. Ini contohnya dalam masalah sedekah. Dalam masalah sedekah, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti satu biji yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7. Jadi kita sedekah 1 itu ditumbuhkan 7, sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dari 7 bulir ini menjadi 700 ya. Satu bulir menjadi 100. Jadi kalau ada 7 jadi berapa? 700 ya. Jadi orang sedekah itu pahalanya sampai 10 sampai 700 kali lipat. Sebagaimana ayat ini ya. Kemudian masih di ayat yang sama Allah mengatakan, Allah berfirman, wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi 700 ini bukan angka final. 700 ini bukan angka final. Allah bisa lebihkan. Wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi enggak semuanya Allah lipat gandakan pahalanya. Hanya yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Maka di sini sedekah, orang-orang sedekah itu pahalanya bisa jadi tidak sama, tergantung dengan aspek keikhlasan di dalam hati pelaku sedekah tadi. Ya. Semakin ikhlas maka insya Allah pahalanya semakin dilipat gandakan oleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini para jamaah, supaya kita bisa ikhlas dalam sedekah, maka perlu ada seumur hidup kita yang kita nggak tahu sampai kapan, sedekah secara sembunyi-sembunyi, sedekah secara rahasia. Dalam artian tidak ada orang lain yang tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengetahui, yang menciptakan kita itu yang tahu, kemudian diri kita. Orang lain enggak perlu tahu. Dengan inilah kita akan bisa mendapatkan peluang, yaitu memperoleh pahala yang maksimal, pahala yang berlipat ganda. Yaitu dengan apa tadi? Sedekah dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah 271. Al-Baqarah 271. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kalian sedekah secara terang-terangan, fa ni'ma ya, maka itu baik. Itu bagus. Kemudian di ayat yang sama Allah mengatakan, Allah berfirman, wa in tukhfuha. Kalau kalian menyembunyikan, merahasiakan sedekah kalian, wa tu'tuhal fuqara, kemudian kalian berikan sedekah itu kepada orang-orang fakir, apa kata Allah? Fa huwa khairun lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Ya. Jadi dalam ayat ini Al-Baqarah 271 Allah menjelaskan dua cara sedekah. Yang pertama, sedekah terang-terangan, itu baik, itu bagus. Misalnya kita nyumbang, ada masjid, dalam pembangunan kita sumbang, kemudian nama kita dicatat di papan pengumumannya, Bapak Usman sedekah 5 juta, ini dicatat. Ini sedekah secara apa? Terang-terangan. Atau nama kita diumumkan sebelum khutbah Jumat, telah menerima sedekah dari orang ini sekian. Ini namanya sedekah terang-terangan. Itu boleh. Allah sebutkan fa ni'ma, itu boleh, itu bagus.
Tapi kalau kita sedekah rahasia, ujung-ujungnya fahuwa khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Ya, lebih baik bagi kalian. Maka kalau lebih baik, insya Allah pahalanya lebih besar, lebih berlipat ganda lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang itu sedekah rahasia, dia tidak ingin pujian, dia tidak ingin ini, ingin itu. Dia hanya ingin melaksanakan perintah Allah, karena Allah perintahkan kita sedekah. Dia ingin pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan menyembunyikan sedekah itu ada beberapa manfaat selain menjaga keikhlasan, as-satru alaihi wa adamu tahjilhi bainan nas wa iqamati maqamal fadhihah. Kalau kita datang ke rumah orang miskin, kita kasih sembako, nih kita kasih sembako, nggak ada orang lain yang tahu, nggak diekspos, nggak direkam, maka ini kan akan menjaga privasi orang miskin ini, kan begitu ya, menjaga privasi, menjaga kehormatannya. Jadi orang miskin itu juga harus dihormati, jangan dilecehkan, jangan diremehkan. Orang miskin juga punya kehormatan. Jadi kalau ada orang kaya, dia datang ke rumah orang-orang miskin, kemudian dia kasih sembako, kasih bantuan, uang tunai misalnya, maka orang miskin ini merasa dia dihormati, tidak dilecehkan, dilihat banyak orang dan sebagainya. Itu luar biasa. Ya. Dan orang-orang soleh sebelum kita itu melakukan hal tersebut. Di zaman dulu ada orang yang memikul gandum malam-malam memikul gandum, kemudian diletakkan di depan pintu rumah orang miskin. Jadi orang miskin ini ketika bangun tidur, dia buka pintunya, di situ ada gandum yang sudah disediakan. Orang miskin ini nggak tahu siapa yang naruh di sini, nggak tahu. Ya. Sampai ketika orang yang sedekah rahasia ini meninggal dunia, baru ketahuan ternyata di punggungnya, di pundaknya itu ada bekas, karena sering mikul gandum, dibawa sendiri, diletakkan di depan rumahnya orang miskin. Itu baru ketahuan ketika orang ini meninggal dunia. Wah, ini kan sedekah rahasia ini, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi ini kembali kepada pembahasan, intinya amalan itu akan dilipat gandakan oleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan kadar keikhlasan. Bukan berarti kita menuduh orang yang sedekah terang-terangan itu riya, tidak. Enggak boleh kita menuduh orang itu riya, itu enggak boleh. Ya. Karena bisa jadi orang itu sedekah terang-terangan supaya memberikan contoh, memotivasi orang lain supaya sedekah. Itu boleh. Jadi kalau kita sedekah, nama kita diumumkan, tujuan kita hanya supaya orang lain itu termotivasi, terdorong, tergerak semangatnya untuk bisa sedekah, maka itu silakan. Ya. Jadi kalau ada orang sedekah karena kita yang memotivasi, kita yang kasih contoh, kita juga dapat pahala. Ya, kita juga mendapatkan pahala dari sisi tersebut, karena kita yang memberikan contoh yang baik, memberikan suri tauladan yang baik kepada orang lain. Ya, tetap dua-duanya kita lakukan, sedekah terang-terangan, namun sedekah sembunyi-sembunyi lebih banyak. Ya, lebih apa? Lebih banyak. Apalagi sekarang sedekah kan gampang para jemaah. Dengan apa? Mobile banking ini ya, transfer, nggak sampai 1 menit. Iya, ya sudah sampai, sudah lupakan. Kalau sudah sedekah, lupakan. Kalau memang biasanya apalagi sedekah itu kan ada nominal angka terakhir sekian gitu ya. Kalau sudah ada angka terakhir 7 atau sekian, ya sudah, saya kira nggak perlu konfirmasi. Kan sudah jelas, oh ini sedekahnya untuk ini, oh sedekahnya untuk ini. Kalau nggak perlu konfirmasi, Allah maha tahu, pasti Allah maha tahu. Ya. Allah maha mengetahui isi hati kita, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kalau memang konfirmasi, kan nggak harus dengan nama sesuai KTP kan ya? Kan masa ada lembaga konfirmasi sesuai nama di KTP, kan nggak ada orang cuma. Maka pakai Abdullah, kan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah atau Fulan, ya dari Fulan ini nama samaran, ya. Maka sembunyikan. Kalau memang bisa disembunyikan, kenapa harus ditampakkan? Ibadah itu ada yang memang harus tampak. Sholat jamaah kan kita harus tampak, kelihatan. Nggak mungkin sholat jamaah kan kita pakai topeng, pakai anu kan nggak mungkin. Harus ketahuan sama orang. Iya. Kita menuntut ilmu ya ketahuan sama orang. Tapi di sana ada ibadah-ibadah yang masih bisa dirahasiakan.
baca Al-Quran. Bisa kita sembunyi-sembunyi baca Al-Quran di kamar, ketika nggak ada orang, di rumah bisa kita baca Al-Quran, nggak ada orang lain yang tahu. Ya, sedekah itu contohnya jadi sedekah, sholat bisa, sholat sunnah kita sholat di rumah, nggak ada orang lain yang tahu. Ya, ini bisa. Jadi di dalam Islam itu ada ibadah-ibadah atau amal soleh yang memang bisa disembunyikan. Ya, kalau ibadah sholat sunnah, ada sholat sunnah yang itu disyariatkan berjamaah, ya seperti taraweh, sholat gerhana, kemudian sholat minta hujan, itu memang sholat sunnah yang itu disyariatkan dilakukan dengan berjamaah. Namun kalau sholat sunnah itu bisa dilakukan sendirian atau munfarid, maka perlu kita usahakan ada sholat sunnah itu yang tidak dilihat sama orang. Ya, hanya Allah yang tahu, dan diri kita, kemudian diri kita sendiri. Bisa dipahami nih? Jadi semakin ikhlas, insya Allah semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam hadis itu Nabi mengatakan, Nabi bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu yaitu seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya itu tidak tahu. Ya, orang ini sedekah dengan tangan kanan, masukkan uang ke kotak infak, biasanya pakai tangan kanan ya. Ya, rata-rata, kecuali kalau orang tangan kanannya sakit atau ada misalnya naudzubillah lumpuh misalnya, maka pakai tangan kiri. Tapi rata-rata pakai tangan kanan. Mau transfer pakai mobil ini pakai tangan kanan ya. Ada yang pakai tangan kiri gini. Rata-rata pakai tangan kanan. Jadi sudah kita transfer, kita sedekah tunai, tangan kanan kita masukkan uang, tangan kiri nggak tahu. Kalau tangan kiri saja, tangan kanan kiri kan dekat. Ini kan anggota tubuh yang dekat. Kalau tangan kiri saja nggak tahu, maka orang lain tidak tahu. Istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, semuanya nggak tahu. Ya. Ini diantara keutamaan orang itu sedekah secara rahasia. Selain pahalanya insya Allah dilipat gandakan, dia mendapatkan peluang di hari kiamat, mendapatkan naungan yang waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masalah sedekah. Jadi saya contohkan tadi ada sedekah, ada baca Al-Quran, ada sholat sunnah. Ya, sholat sunnah, kalau sholat tahajud bisa disembunyikan, ngapain disembunyikan? Habis sholat tahajud bikin status, alhamdulillah malam ini cerah gitu loh. Ngapain gitu? Terus buat apa kayak gitu? Apa hubungannya? Kalau bisa sembunyikan, sembunyikan boleh cuma. Ya, selama bisa disembunyikan maka sembunyikan. Walaupun kita nggak bisa menuduh, nggak boleh menuduh orang yang melakukan itu adalah orang yang riya. Ini jangan. Ya, khusus kita sendiri aja, ya sudah sembunyikan. Tidak perlu digembar-gemborkan. Adapun ini masalah sedekah, adapun zakat, maka zakat ini terang-terangan itu lebih utama. Karena zakat ini syiar, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Maka zakat fitrah kan kita terang-terangan bawa beras dari rumah, sampaikan ke panitia zakat. Ini terang-terangan nggak masalah, karena ini sesuatu yang wajib ya, fardu ain tadi. Zakat mal, zakat fitrah ini kan fardu ain. Maka fardu ain ini silakan secara terang-terangan nggak masalah. Karena itu untuk syiar Islam, syarat akan tampak orang lain kelihatan. Itu tidak masalah. Ini kata Imam An-Nawawi, wa amma zakatul wajibatu fa'ilanuha afdal. Adapun zakat yang wajib, zakat mal, zakat fitrah, maka itu terang-terangan lebih utama. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini tadi poin yang kedua, di antara poin-poin penting sebab-sebab dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yaitu amalan yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, semakin sesuai amal ibadah kita dengan petunjuknya atau tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka di situ tentunya Allah akan berikan pahala yang maksimal. Ya, Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda.
meneladani Nabi SAW itu kurang lebih ya dalam setiap yang beliau contohkan. Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ketika kita salat, pastikan tata cara salat kita sudah sesuai dengan tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi kalau salat itu beliau tumaknina. Ya, jadi tumaknina. Ketika berdiri baca Al-Fatihah pelan-pelan, baca surat, kemudian rukuknya itu tenang, tumaknina, kemudian i'tidal. Itu salatnya Nabi SAW. Ya. Jadi kalau salat kita sesuai dengan salatnya beliau, ya persis, maka itulah akan bernilai pahala yang besar. Masalah haji, ya, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Maka semakin orang ketika melakukan ibadah haji, hajinya sesuai dengan contoh hajinya Nabi SAW, maka pahala hajinya besar. Ya, pahala hajinya besar. Ini poin yang ketiga. Intinya poin yang ketiga ini pentingnya kita mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam melakukan ibadah. Ya, karena kita yakin sebelum Nabi SAW itu meninggal, beliau sudah menyampaikan semua ajaran Islam, kan begitu berjamaah. Semua ajaran Islam sudah disampaikan, tidak ada yang beliau sembunyikan. Ya, mau zikir, mau sholawat, mau sholat, mau apal, pokoknya semua ibadah itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Disampaikan kepada para sahabat menyampaikan kepada setelahnya terus sampai kepada kita. Jadi kalau ada amal-amalan, ada ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka kenapa harus kita melakukannya? Ya, padahal kita sudah meyakini Nabi sudah menyampaikan semua syariat Islam. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Sampai ketika masuk kamar mandi, doanya apa? Keluar kamar mandi, doanya apa? Sudah diajarkan atau belum? Sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau dalam masalah masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu sudah diajarkan, maka perkara-perkara yang besar itu sudah diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh. Ya, maka ini kita tiru. Ya, jadi salat qabliyah subuh ini kalau memang kita mampu kerjakan secara rutin, maka lakukan. Ya, karena ini diantara salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau safar atau ketika beliau mukim itu maksudnya nggak kemana-mana, maka salat qabliyah subuh ini beliau kerjakan. Ya. Kemudian ketika beliau mukim itu beliau qabliyah dan ba'diyah ini dijaga. Tapi kalau safar, qabliyah dan ba'diyah selain qabliyah subuh itu beliau kadang tinggalkan. Ya, ini Nabi alaihi salatu wassalam. Ini poin yang ketiga ya. Pastikan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat, tafadulul amal bi'tibar mudawamati 'alaiha. Amalan itu akan besar pahalanya, yaitu yang keempat, lakukan amalan secara kontinu, yaitu secara berkesinambungan. Ya, dalam bahasa Arab namanya al-mudawamah, al-mudawamati 'alaiha. Disebutkan dalam buku ini oleh Syekh Ibrahim hafidhahullah ta'ala, tafadul amal bi'tibari al-mudawamati 'alaiha. Di antara sebab-sebab amalan itu bernilai besar pahalanya, yaitu melakukan amalan yang secara kontinu. Ya, fa innal amala daim wa in kana qalilan yafdulul amalul munqati wa in kana katsiran. Karena amalan yang sedikit tapi kontinu itu akan mengalahkan amalan yang banyak tapi tidak kontinu atau terputus.
Ya. Di antara kemudian dalam permasalahan ini ada sebuah hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit, amalan yang kontinu walaupun sedikit, ya. Amalan yang berkesinambungan wa in qalla, walaupun itu sedikit, ya. Ini riwayat Muslim, adwamuhu wa in qalla. Ya, amalan yang paling kontinu walaupun sedikit. Contohnya bagaimana? Ya. Ini poin yang keempat ini berkaitan dengan amalan sunnah para jemaah. Karena amalan yang wajib kan harus kita kerjakan. Ya, amalan yang wajib harus dikerjakan. Adapun amalan sunnah silakan dikerjakan kalau mampu, atau silakan ditinggalkan, yang sunnah. Ya. Jadi kalau kita mau melihat amalan sunnah di dalam Islam itu kan banyak. Ya, amalan sunnah di dalam Islam itu banyak. Salat sunnah, ada salat sunnah ini, ada salat sunnah itu, ada salat tahajud, ada salat witir, ada salat duha, ya, ada qabliyah, ba'diyah. Ini salat sunnah banyak. Puasa sunnah banyak atau sedikit? Puasa sunnah banyak. Ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ya, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Jadi bukan bulan Masehi tapi bulan Hijriyah. Kemudian ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ya. Ini puasa-puasa sunnah. Maka puasa sunnah yang utama tentunya adalah puasa sunnah yang kira-kira kita bisa lakukan secara kontinu. Ya. Kontinu itu maksudnya berkesinambungan. Kecuali kalau sakit atau lagi safar. Ya. Maka kalau orang belum mampu puasa Daud, maka jangan memaksakan puasa Daud. Nggak bisa kontinu kan ya. Puasa Daud sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur. Kalau orang nekat, dia belum mampu, paling bantu dapat 1 bulan, kemudian setelah itu berhenti. Ya. Maka nggak mampu puasa Daud, bisa puasa Senin Kamis. Ya, Senin Kamis puasa. Nggak mampu puasa Senin Kamis, puasa apa? Ayyamul Bid, cuma 3 hari. 3 hari dalam satu bulan. Kan lebih sedikit ya. Senin Kamis kan bisa 8 kali, lihat kalender hijriahnya ya, bisa 8 kali atau lebih dikit lah. Ya. Tapi Ayyamul Bid kan 3 kali saja dalam 1 bulan. Itu pun memang sebagian orang tidak mampu. Tidak mampu puasa Ayyamul Bid. Ya. Terus gimana? Puasa Daud nggak bisa. Puasa Senin Kamis belum mampu. Ayyamul Bid aras-arasan. Terus masih ada puasa sunnah yang bisa kita kontinu, yang itu lebih ringan. Puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari tok berjamaah, setahun pisan. Setahun pisan kan ya? Ini puasa sunnah setahun sekali ya, puasa Syawal ini 6 hari. Itu pun nggak harus berurutan, bisa dipisah-pisah. Pencar-pencar, pokoknya masih dalam 1 bulan Syawal. Ya, 6 hari. Itu pun ya agak sulit karena masih kunjung-kunjung, masih ada kue lebaran, ada nastar, ada ini ya. Ya terus gimana? Terus gimana? Ya oke lah, masih ada puasa Arafah ya. Arafah setahun pisan, sehari. Ya. Tapi kontinu, setiap tahun saya mau puasa Arafah. Sedikit tapi kontinu, ya sampai kita meninggal dunia, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau pas hari Arafah kita lagi safar atau lagi sakit, ya ini beda urusan, beda apa penjelasannya. Ya,
Maka ini puasa Arafah ini sudah itu minimalis para jemaah. Sama Asyura lah, tambahkan Asyura kan Zulhijjah itu puasa Arafah, Asyuranya di bulan Al-Muharram, bulan setelahnya. Ini puasa setahun pisan cuma 2 hari ya. Asyura pun kalau kita tambahkan sebelumnya Tasu'a ya. Jadi setahun itu kita puasa sunnahnya cuma 3 kali. Ini sudah paling minimalis. Arafah itu sehari. Nanti di bulan berikutnya bulan Al-Muharram itu nanti Tasu'a 9 Al-Muharram sama 10 Al-Muharram. Ini pahalanya juga luar biasa, bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau masalah ibadah sunnah itu mana yang bisa kira-kira kita continue gitu pada jemaah. Continue sedikit tapi ya insya Allah kita berusaha, kita komitmen untuk bisa continue berkesinambungan ya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula misalnya sholat sunnah, sholat tahajud, witir itu kan kalau kita sesuai dengan contohnya Nabi kan 11 para jemaah. 11 2 rakaat, kemudian 3 rakaat 1 salam witirnya. Terus kalau nggak mampu, ya kalau terawih kan enak bareng-bareng ya, bareng-bareng semangat. Kalau Ramadan sudah pergi, kita sholat di rumah 11 rakaat. Sebagian orang mampu, sebagian tidak. Sebagian orang mampu, sebagian tidak. Apakah kemudian kita nggak sholat tahajud? Ya tidak. Sholat tahajud, sholat malam tetap walaupun 2 rakaat. 2 rakaat sholat malam, kemudian salam, kemudian 1 rakaatnya witir, bangun lagi 1 rakaat witir. Yaitu yang kita jaga. Sampai kapan? Sampai datang Ramadan lagi. Sampai datang apa? Ramadan lagi. Karena itu yang kita mampu. Tapi tetap ada sholat malam berjamaah, ada sholat malam yang kita lakukan, itu kemampuan kita. Tapi terkadang namanya iman itu kan naik turun ya. Kalau iman lagi naik, lagi semangat, maka tambahkan. Yang biasanya kita 2 rakaat tahajud, salam, witirnya 1 rakaat, tambahkan. Misalnya tahajudnya 4 rakaat, 2 rakaat salam 2 rakaat, lagi semangat. Pas lagi orang mood, pas lagi semangat tambahkan. Tapi kan ada rakaat yang kita jaga. Ini bukan amalan wajib ya, tapi ini amalan sunnah. Tapi kita jaga, ya jaga terus. Ya, kalau memang sudah terbiasa sholat tahajud, nanti bisa kita tingkatkan, bisa di-upgrade 4 rakaat, kemudian witirnya 1 rakaat atau 4 rakaat tahajud, tambahkan 3 rakaat witir jadi 7 rakaat. Pokoknya sesuai kemampuannya, sesuai kemampuan. Karena amalan yang sesuai kemampuan ini insya Allah lebih bisa diharapkan untuk bisa continue, bisa berkesinambungan. Tapi kalau orang memaksakan diri, itu dikhawatirkan nggak bisa continue. Itu yang biasanya terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baca Al-Quran sama. Baca Al-Quran mampunya berapa? 1 hari berapa? 1 hari 2 lembar. Ya, 2 lembar kan bolak-balik jadi 4 wajah, 4 halaman. 2 lembar itu 4 halaman. Ya wis itu jaga terus sampai datang Ramadan. Kalau Ramadan kan bisa ya 1 hari 1 juz insya Allah bisa. Ramadan 1 hari setengah juz itu insya Allah bisa. Tapi ada di luar Ramadan kita baca Al-Quran. Ini di luar sholat ya. Di dalam sholat kita baca Al-Quran, di luar sholat kita baca Al-Quran. Intinya sedikit tapi continue. Sedikit continue ini insya Allah akan lipat gandakan pahalanya. Karena Nabi mengatakan amalan yang paling continue walaupun sedikit, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau amalan yang dicintai oleh Allah, maka ini menunjukkan Allah bisa melipat gandakan pahala di amalan tersebut. Ya, amalan continue walaupun sedikit. Titik kalau di bahasa kita sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Selama ikhlas ya, tetap harus ikhlas. Ikhlas ini nggak bisa ditawar, ya harus dilandasi dengan keikhlasan. Sedekah juga sama para jemaah. Sedekah itu lakukan sedekah sesuai kemampuan. Ya, kita mampunya berapa? Mampunya sepekan sekali. Sepekan sekali saya mampunya 300.000 atau 1 juta. Kita kasih angka yang tinggi ya, supaya jangan angka yang paling bawah dulu, angka yang tertinggi dulu. Ya.
Maka yang misalnya mampu kita sepekan sekali 300.000, 200.000, 100.000, tapi continue, ya. Sampai kapan ya? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masuk Ramadan ya tingkatkan, kan Ramadan kan bulan dilipat gandakannya pahala. Ramadan ya tambahkan para jemaah, tambahkan. Tapi di luar Ramadan apa namanya? Ada nominal yang itu kita kontinukan, ya, sepekan sekali, terserah sesuai kemampuan kita masing-masing. Bahkan kalau saya baca di telegramnya salah seorang ulama, yaitu Syekh Sa'ad Al-Khoslan. Ya kalau mampu sedekah tiap hari, kenapa harus sepekan sekali, kan gitu ya? Mampu sedekah tiap hari, karena setiap pagi Nabi mengatakan, kurang lebih makna hadisnya, setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun, yang Allah turunkan. Malaikat yang pertama mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang infak itu ganti. Malaikat yang lain mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang kerusakan, kehancuran kepada harta-harta orang yang tidak mau sedekah. Jadi kalau kita sedekah tiap hari, itu kita dapat doa kebaikan dari siapa? Dari malaikat para jemaah. Malaikat ini kan doanya dikabulkan. Malaikat ini nggak bermaksiat kepada Allah. Malaikat ini selalu taat. Ya. Maka kalau kita mampu sedekah setiap hari misalnya 10.000, 15.000, lakukan tiap hari. Kalau memang repot, kadang lupa, ya sudah sepekan sekali. Mau hari, nggak harus hari Jumat, mau hari Kamis, mau hari Rabu, silakan. Ya, tidak melulu harus Jumat. Ya, sesuai dengan apa yang kita mudah. Ya, itu kembali kepada pembahasan ada nominal yang kita jaga. Ya, ada nominal yang kita jaga sesuai kemampuan kita masing-masing supaya bisa kita lakukan secara kontinu atau berkesinambung. Ini poin yang keempat ya. Kita lanjutkan poin yang berikutnya, yaitu poin yang kelima. Sebab-sebab dilipat gandakan pahala. Yang kelima itu lakukan amalan di waktu-waktu yang istimewa atau waktu-waktu yang spesial. Ya. Di buku ini, di kitab ini, Syekh Ibrahim memberikan penjelasan yang kurang lebih, ya, beliau mengatakan di sini tafadulul a'mal bi'tibari al-awqat wal azman. Dilipat gandakannya suatu amalan di waktu-waktu yang tertentu, di waktu-waktu yang spesial. Ya. Misalnya begini para jemaah, misalnya begini. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, mulai dari Al-Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Dari 12 bulan ini itu ada 4 bulan yang utama. Namanya Al-Ashhur Al-Hurum atau bulan-bulan haram. 4 bulan ini itu bulan yang diistimewakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, amal-amal ibadah, amal-amal soleh di 4 bulan ini nilainya tidak sama dengan amal soleh yang dilakukan di luar 4 bulan tersebut. Ya. Ini 4 bulan ini selain Ramadan. Ramadan keutamaannya ada. Sebagaimana yang sering kita dengarkan di Al-Baqarah ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini Ramadan ada keutamaan tersendiri. Adapun 4 bulan ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Sama apa? Rajab. Jadi kalau kita sampai di 4 bulan ini, tingkatkan amal ibadah kita yang biasanya sedekah sepekan sekali 100.000, masuk bulan Rajab jadikan 150.000. Bisa dipahami ya? Ini kan sekarang kita di Jumadil Akhir. Di Jumadil Akhir. Bulan depan kita masuk bulan Rajab, insyaallah taala. Ya, kita sekarang di Jumadil Akhir, berarti setelah itu akan datang Rajab. Maka tingkatkan bulan Rajab ini, tingkatkan.
sedekahnya tingkatkan. Ya, baca Al-Quran yang biasanya 2 lembar masuk Rajab jadi 3 lembar, 4 lembar, begitu seterusnya. Ya. Kemudian beramal di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini sepakat itu dilipat gandakan pahala, itu pasti ya. Ini di bulan Ramadan maka kesempatan emas. Oleh karena itu para ulama itu mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa supaya dipertemukan sama Ramadan. 6 bulan. Jadi semenjak bulan Rabiul Awal mereka sudah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Saniyah, Rajab, Sya'ban, kan pas 6 bulan. Baru setelah Sya'ban Ramadan. Jadi mulai Rabiul Awal para ulama salaf, orang-orang saleh sebelum kita mereka berdoa supaya dipertemukan sama Ramadan. Karena Ramadan ini luar biasa. Dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari terakhir Ramadan. Ya, ini puncak-puncaknya Ramadan ya 10 hari terakhir. Maka tingkatkan lagi ibadah kita. Ya, tingkatkan lagi intensitas ibadah kita di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian di antara waktu-waktu spesial itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Apa? 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini juga pahala di situ dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Oleh karena itu di dalam Islam hari raya itu diletakkan setelah kita bersungguh-sungguh dalam ibadah. Hari raya Idul Fitri kapan? Setelah Ramadan kan. Ramadan 1 bulan penuh kita capek-capek beribadah puasa, ya. Kemudian bulan datang Idul Fitri kita senang-senang. Ya kalau Idul Fitri orang nggak puasa Ramadan, terus ngapain juga Idul Fitri? Iya, apa senangnya? Apa happy-nya itu di mana? Tapi beda kalau orang itu Ramadan dia semangat, dia mati-matian dalam beribadah. Bahkan ketika 10 hari terakhir lebih dia tingkatkan. Terasa ketika Ramadan itu ada unsur kebahagiaan. Ya. Dalam arti kebahagiaan di sini memang kita disyaratkan berbahagia di bulan di hari Idul Fitri. Di Idul Adha ini datangnya kapan? Setelah 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi 10 pertama Dzulhijjah kita tingkatkan ibadah. Bahkan boleh kita puasa di 9 hari pertama Dzulhijjah boleh. Tanggal 1 Dzulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau mau sapu bersih 9 pertama Dzulhijjah kita puasa sunnah, silakan kalau mampu ya. Kalau mampu. Nanti hari raya Idul Adha kita senang-senang makan daging. Ya kalau ada daging ya. Kalau nggak ada ya sudah. Makan apa yang bisa dimakan. Itu para jemaah. Baik, ini 10 hari pertama Dzulhijjah itu waktu istimewa untuk meningkatkan intensitas, meningkatkan kuantitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Tasyrik. Ya. Hari Tasyrik ini juga hari yang istimewa. Allah sebutkan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Al-Baqarah 203. Ya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikir kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Maksudnya ayyaman ma'dudat ini adalah hari Tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha. Kemudian beribadah di malam Lailatul Qadar. Ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hari Arafah. Ya. Jadi banyak di dalam 1 tahun itu hari-hari yang itu atau bulan-bulan yang Allah muliakan. Yang hendaknya ketika kita memasuki bulan-bulan tersebut, kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah yang sudah kita rutinkan, ya. Yang sudah kita rutinkan. Kemudian hari Jumat, maka kalau sudah datang hari Jumat tingkatkan ibadah, ya. Tingkatkan apa? Ibadah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'at bihi syamsu yaumul Jumat. Sebaik-baik hari yang di situ matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Ya. Jadi ini waktu-waktu tertentu yang di situ pahala itu Allah lebihkan dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Oleh karena di hari Jumat itu kan ada pada hari Jumat ya. Kan nggak ada pada hari Kamis, ada pada hari Rabu, kan nggak ada. Adanya ada pada hari Jumat. Ini menunjukkan hari Jumat ini hari istimewa.
ada mandi, kemudian baca Al-Kahfi, kemudian pakai wangi-wangian, kemudian datang sholat Jumat lebih awal, ya, mendengarkan khotib ketika menyampaikan khutbah, itu semuanya ada nilai pahalanya para jemaah. Ada nilai pahalanya yang itu tidak ada di hari yang lain, ya. Maka hari Jumat itu kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga hari bulan Sya'ban. Ya. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Karena setelah Rajab ini salah satu 4 bulan yang utama. Orang itu setelah Rajab itu fokusnya ke Ramadan. Ya, lupa sama Sya'ban. Adapun Sya'ban ini Nabi SAW sering puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, beliau memperbanyak ibadah puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Nabi memperbanyak ibadah puasa sunnah. Kalau mampu maka bisa kita kerjakan. Ini bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ya, antara Rajab dan Ramadan. Antara Rajab dan Ramadan. Ini bulan Sya'ban. Kemudian hari Asyura, ya di situ ada puasa Asyura, kemudian Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Ya. Ini tadi poin yang keberapa? Yang kelima ya. Di antara sebab-sebab dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu melakukan amal ibadah di waktu-waktu yang istimewa atau waktu-waktu yang spesial. Ya. Kalau dalam sehari semalam itu waktu yang utama atau bahasa sekarang itu namanya prime time. Wah, prime time. Waktu yang bagus, waktu yang luar biasa. Kalau dalam sehari semalam 24 jam, waktu yang utama itu sepertiga malam terakhir. Ya, sulusul lailil akhir. Ya. Maka kalau tiba sepertiga malam terakhir, ada beberapa ibadah yang bisa kita lakukan. Yang pertama sholat, yang kedua doa, ya, karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Allah turun ke langit dunia ketika apa? Sepertiga malam terakhir. Di situ waktu mustajab untuk berdoa. Ini sepertiga malam terakhir ini waktu yang spesial. Jangan disia-siakan, ya. Jangan kabotan sepak bola nih daripada sholat malam nih doa nih ya. Jadi sholat malam, sholat witir, doa sama ketika sepertiga malam terakhir itu istighfar. Apa? Istighfar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dulu mereka itu orang-orang yang sedikit tidur di waktu malam. Maksudnya sedikit tidur ini mereka banyak ibadahnya. Tidur ya tidur, tapi ada ibadah. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu sahur ini waktu untuk istighfar. Ya kita bisa istighfar di pagi hari, sore hari, siang hari, malam hari silakan. Tapi di antara waktu yang spesial, istimewa itu ketika waktu apa? Sahur. Ketika sepertiga malam terakhir sambil nunggu waktu subuh istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, baca istighfar. Ya. Baik. Yang berikutnya adalah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ini waktu spesial juga. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya, itu waktu spesial istimewa ya untuk ibadah. Oleh karena itu kalau kita nggak ada kesibukan yang berarti, kesibukan yang urgen, habis subuh duduk di masjid, ya sampai matahari terbit, tunggu 10 menit, kalau bisa ya 15 menit, baru sholat 2 rakaat. Ya, bisa diniatkan sholat duha. Maka pahalanya seperti apa? Umrah dan haji sempurna. Kan kita bicara tadi bagaimana umur yang sedikit ini bisa mendatangkan pahala yang banyak. Yaitu caranya. Kalau nggak ada kesibukan, weekend, Sabtu Ahad yang libur kerja, ya sudah duduk di masjid. Sholat subuhnya di masjid, duduk, ya baca zikir pagi, baca Al-Quran, ya baca buku-buku agama yang bermanfaat. Kemudian nunggu sampai matahari terbit. Jangan langsung sholat, tapi tunggu 10 menit, 15 menit, baru sholat, baru pulang. Ya.
Maka ini waktu subuh sampai mata terbit ini waktu spesial jemaah. Oleh karena itu orang-orang soleh sebelum kita, orang-orang salaf dulu itu mereka benci kepada orang yang tidur setelah sholat subuh, nggak senang, bukan mengharamkan ya, tapi nggak senang kalau ada orang itu tidur setelah sholat subuh. Eman ya, eman. Kalau orang kita itu eman ya. Kalau memang kita ngantuk habis subuh, kalau bisa ditahan ya ditahan. Tapi kalau nggak bisa ya mau gimana lagi ya, jadi tidur aja. Kalau bisa ditahan ya ditahan. Biasanya Ramadan kan habis subuh kan tepat gini ngantuk ya. Ya sudah, mau gimana lagi. Tapi kalau bisa ditahan Habis matahari terbit kita baru tidur sebentar untuk menghilangkan ngantuk tadi. Kemudian antara asar dengan maghrib ini waktu spesial. Di situ waktu zikir petang. Waktu zikir petang. Yang keenam, ini secara singkat ya. Secara singkat yang keenam, untuk bisa mendapatkan pahala yang maksimal, yaitu lakukan ibadah di tempat-tempat yang istimewa, ya, tempat-tempat yang spesial. Karena di dalam Islam itu ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya itu masjid, ya. Oleh karena itu rugi para jemaah, benar-benar rugi orang yang sholat sendirian di rumah dengan istri dan anaknya, kemudian nggak datang ke masjid untuk sholat apa? Berjamaah. Itu rugi. Sholat sendirian pahalanya 1 paling benar dikalikan 10 kan. Jadi kebaikan itu 1 sampai 10 kali lipat. Tapi kalau sholat berjamaah 27. Masa ada orang berakal mengutamakan yang sedikit dengan meninggalkan yang banyak? Ini kan nggak benar ya, itu keliru. Dan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW itu semasa hidupnya beliau selalu berjamaah dengan para sahabat. Kecuali kalau sakit, maka beliau sholat di kamar, sholat di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai, Nabi bersabda, ahabul biladi ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini masjid-masjidnya. Ya. Jadi tempat yang paling dicintai itu bukan tempat wisata, tapi apa? Masjid. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu pasar-pasarnya. Bukan berarti kita nggak boleh ke pasar. Silakan ke pasar, tapi seperlunya. Setelah perlu ya sudah pulang. Kalau dagang di pasar, jadilah pedagang yang jujur. Kenapa pasar itu tempat yang dibenci oleh Allah? Karena pasar itu rata-rata kan isinya curang, mengurangi timbangan, kata-kata kasar, jorok. Ya, itu isinya pasar berjamaah. Rata-rata pasar. Makanya pasarnya tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada tempat-tempat yang diistimewakan seperti Makkah, ya, kota suci Makkah, kemudian Madinah, kemudian Syam, ya. Kemudian kalau masjid ini, seluruh masjid itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh masjid yang ada di muka bumi ini itu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadah di masjid itu nilai pahalanya lebih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, kecuali ada hal-hal tertentu ya. Kalau sholat sunnah itu kan di rumah lebih utama daripada sholat sunnah di masjid, ya. Karena sholat sunnah di rumah itu lebih dekat dengan keikhlasan. Kemudian ada pun bicara masalah masjid, sudah banyak yang tahu. Tentunya masjid yang menduduki ranking 1 adalah Al-Masjidil Haram. Ini ranking 1, ya. Jadi kalau ada rezeki umroh atau haji, banyak-banyakin sholat di Masjidil Haram. Jangan sibuk dengan belanja. Eman, umroh cuma sekian hari, repot cari oleh-oleh. Oleh-oleh bisa beli di Ampel sebenarnya. Itu gampang percaya. Karena kita di Masjidil Haram itu nggak lama, sekian hari pulang nanti. Wah, maka banyak-banyakin sholat sunnah, banyakin di sana. Ya. Banyak-banyakin sholat, apalagi kemudian tawaf sunnah itu banyak, karena tawaf ini satu-satunya ibadah yang bisa dilakukan di Masjidil Haram. Nggak mungkin ada tawaf di masjid
sini kan nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin. Kemudian Masjid Nabawi. Kalau ada kesempatan sholat di mengunjungi Masjid Nabawi, ziarah ke Masjid Nabawi, banyakin sholat di situ, sholat sunnah, sholat duha. Kalau ada sholat jenazah, ikut sholat jenazah. Biasanya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu ada sholat jenazah. Tiap selesai sholat 5 waktu. Ya, jadi ketika sholat jenazah itu pahalanya besar. Kemudian Masjid Kuba. Yang ketiga Masjid Aqsa ya, Masjidil Aqsa itu yang ketiga. Yang keempat ini Masjid Kuba. Masjid Kuba ini di kota Madinah. Ya. Nabi SAW sebutkan man kharaja hatta ya'ti hadzal masjid, yakni Masjid Kuba, fa yusalli fihi kana ka'adli umrah. Nabi mengatakan barang siapa yang salat 2 rakaat di Masjid Kuba. Jadi orang ini kalau kita umroh, kita tinggal di hotel. Kita wudu di hotel, kemudian kita pergi ke Masjid Kuba, bisa jalan kaki, bisa naik bis. Kemudian di Masjid Kuba kita salat 2 rakaat. Itu pahalanya seperti pahala umroh. Ya, ini keutamaan Masjid Kuba. Ini di kota Madinah. Ini poin yang kelima, yaitu melakukan ibadah di tempat-tempat yang spesial, tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam ya. Yang ketujuh, ya sebelum kita buka tanya jawab atau mungkin ada yang menambahkan, yang ketujuh ini supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, lakukan amalan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, ya, atau amalan yang sifatnya itu sosial, amalan yang sifatnya itu sosial, ya. Jadi manfaatnya itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Ini pahalanya besar, Pak Jemaah. Ya, ini pahalanya sangat besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Wa asarahum. Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ya. Bekas-bekas amalan yang mereka tinggalkan. Surat Yasin ayat ke-12. Maka dalam ayat ini Allah mengabarkan yang dicatat itu ada dua. Yang kita kerjakan semasa hidup kita, dan bekas-bekas amalan yang kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Kita kasih contoh. Ada orang wakaf sumur. Wakaf apa? Sumur. Dengan uangnya dia nyuruh orang, saya punya uang, tolong borkan sumur di tempat ini. Tempat ini butuh akan sumber air. Sumur ini ketika orang ini masih hidup, dia dapat pahala. Sumur ini ketika orang yang ngebor sumur dengan duitnya, orang ini meninggal, pahalanya masih mengalir. Dan menggali sumur, ngebor sumur ini amalan yang manfaatnya untuk orang ini sendiri dan untuk orang banyak. Kalau para jamaah pernah baca atau pernah dengar hadis, ada seorang wanita, mohon maaf, wanita ini pezina, dia ngasih minum kepada seekor anjing yang kehausan. Kemudian Allah ampuni dosa wanita ini. Ini satu ekor anjing yang kehausan. Bagaimana dengan orang gali sumur? Sumur ini airnya bisa untuk minum, untuk wudu, untuk mandi bagi yang muslim, mandi janabah, untuk mengairi sawah, untuk memberikan minum kepada hewan ternak. Jadi sumur ini manfaatnya luar biasa. Ya. Kalau dengan memberikan minum kepada seekor anjing, Allah mengampuni dosa wanita tadi, bagaimana dengan orang yang menggali sumurnya? Luar biasa, Pak. Ini luar biasa. Ya. Jadi lakukan amalan itu sifatnya sosial. Termasuk juga wakaf mushaf. Ya, beli mushaf, kemudian sumbangkan ke pondok pesantren, pondok tahfidz, panti asuhan,
ke masjid, ke musola. Mushaf itu kalau dibaca, orang yang mewakafkan dapat pahala. Selama mushaf ini dibaca, orang yang mewakafkan terus dapat pahala mengalir. Ini amal sosial. Amal sosial itu kan bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nyumbang tandon, nyumbang dispenser, pokoknya yang bisa dimanfaatkan oleh orang lah. Apa namanya? Ya, sedekah jariah. Ini namanya sedekah apa? Sedekah jariah. Kan Nabi mengatakan ada 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Ya, di antaranya apa? Sedekah jariah, ilmu yang diajarkan, sama doa anak soleh kepada orang tuanya. Maka ini manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau bisa kita itu perlu ada wakaf. Mumpung kita masih hidup, kita perlu wakaf. Ya, jadi misalnya ada pembangunan asrama, pondok ini lagi bangun asrama, ikut nyumbang para jemaah. 100.000, 200.000, ikut nyumbang, ini wakaf ini. Ya, saya baca di buku Al-Wajiz, kalau misalnya kitab Al-Wajiz atau di kitab mana, dulu para sahabat yang punya kemampuan finansial itu mereka semangat dalam wakaf. Ya, mereka lomba-lomba dalam wakaf. Ya, wakaf ini, wakaf bisa bangun masjid atau gali sumur atau wakaf ini, pokoknya kalau bisa kita lakukan, kita wakaf sesuai kemampuan kita masing-masing. Wakaf mushaf, pokoknya wakaf. Ini yang nanti kita andalkan setelah kita meninggal dunia, yang kita harapkan pahalanya akan terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ini amalan yang sifatnya sosial, manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Ya, orang yang wakaf tandon ini dimanfaatkan di pondok pesantren untuk santri itu wudu, ya, dimanfaatkan di masjid, itu luar biasa. Hanya Allah yang tahu berapa pahalanya. Pokoknya kita ikhlas saja. Wakaf, ikhlas dalam berwakaf. Ya, ini kesempatan masih terbuka lebar di hadapan kita. Kemudian mengajarkan ilmu, ini termasuk amalan sosial. Ya, mengajarkan ilmu itu manfaatnya dirasakan oleh banyak orang, itu mengajarkan ilmu. Ya. Oleh karena itu, di antara amalan yang paling mengalir adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain itu mengamalkan, yang mengajarkan dapat apa? Dapat pahala. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan tadi. Ya. Ya, contoh yang nyata kan gampang para jemaah. Imam Nawawi sudah meninggal. Beliau punya buku, punya kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, kan gitu ya. Selama buku ini dipelajari, Imam Nawawi dapat apa? Pahala luar biasa. Berapa juta kaum muslimin yang membaca Riyadhus Shalihin. Bahkan info yang saya dapat, hampir rata-rata rumahnya kaum muslimin itu yang pertama pasti ada Al-Quran. Kebaca rumahnya orang Islam nggak ada Al-Quran. Ya, Al-Quran pasti ada. Kitabullah. Yang kedua, Riyadhus Shalihin bersama. Jadi Riyadhus Shalihin diterima sama umat Islam. Ya, Sahih Bukhari penting, Sahih Muslim penting, kitab-kitab sunan yang penting. Tapi yang rata-rata dimiliki umat Islam, Riyadhus Shalihin. Dipelajari, dibaca. Yang belum bisa bahasa Arab, baca terjemahannya. Itu ya kita nggak bisa membayangkan berapa pahalanya Imam Nawawi rahimahullah taala mengajarkan ilmu. Ya, kita bisa apa? Bisa doa-doa pendek, ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan anak-anak TPA doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa sehari-hari. Selama anak TPA ini mengamalkan, kita yang ajarkan dapat pahala. Jangan khawatir, ya. Oleh karena itu juga biasanya para ulama itu berpesan kepada kita, para ahli ilmu berpesan, kalau kita punya anak yang masih kecil, jangan orang lain yang mengajarkan Al-Fatihah. Ya, karena kalau yang orang lain mengajarkan Al-Fatihah, nanti orang itu yang dapat pahala kan gitu. Al-Fatihah ini kan dibaca ketika sholat, ya. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu masih kecil, kita yang mengajarkan Al-Fatihah, ditalqin sampai dia hafal. Kalau anak ini baca Al-Fatihah, yang mengajarkan dapat pahala. Luar biasa. Ini luar biasa. Kan kita cari pahala yang berlipat ganda. Ya ini caranya, ngajarkan ilmu sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan kita masing-masing. Ajarkan doa-doa sehari-hari, ajarkan surat-surat pendek kepada anak-anak. Itu insya Allah di situ peluang untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ya, karena ini amalan yang sifatnya sosial, amalan yang manfaatnya untuk diri kita
dan juga untuk orang lain, ya. Karena di sana ada amalan-amalan yang itu pahalanya untuk kita. Kita sholat tahajud, pahalanya untuk kita. Kita baca Al-Quran, pahalanya untuk kita. Orang lain tidak dapat manfaatnya, ya. Orang lain tidak dapat manfaat. Tapi ada amalan-amalan yang itu pahalanya bisa, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi panitia kurban, jadi panitia kajian, jadi panitia Idul Fitri, panitia Idul Adha, panitia zakat. Ini kan amalan, ya. Amalan yang sifatnya apa? Sosial. Ya. Jadi jangan berat. Wah, saya kok jadi ini lagi, jadi panitia lagi. Jangan begitu. Tapi harus ikhlas. Ini kembali kepada keikhlasan. Kalau kita jadi panitia ini, panitia itu, maka niatkan. Ini amalan, ini ibadah sifatnya sosial. Kalau kita jadi panitia kurban, ya, setiap ada orang yang menerima daging kurban kan dia senang, memasukkan kesenangan kepada hati orang muslim itu kan pahala, ya. Jadi semakin banyak orang, kita sering-sering jadi panitia kurban, bahkan tiap tahun jadi panitia kurban. Kalau kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, di situ pun dipundi pahala. Di situ pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara 7 poin, ya, yang itu mudah-mudahan bisa kita pahami. Minimal kita punya gambaran setelah pulang dari tempat ini, itu amal apa saja yang bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup karena waktunya sampai 10:30 ini sudah lebih. Kalau ada para jamaah yang di antara para jamaah yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan berkaitan dengan materi yang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ini waktu tanya jawab kami persilakan kepada para jemaah sekalian. Akan tetapi akan kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama ini tentang sedekah yang ikhlas. Ada sebuah cerita Ustaz ini dari teman kami. Teman kami ini bersedekah kepada panitia atau organisasi penggalangan dana untuk bencana alam. Teman kami mengatakan dana ini tidak usah dicatat atau diumumkan. Akan tetapi beberapa saat kemudian atau sekitar sebulan kemudian, teman kami ini mengetahui lembaga penggalangan dana ini tidak aman, dan seketika itulah teman kami ini berundel atau melarang penggalangan dana yang tidak aman. Apakah ini termasuk ikhlas atau tidak? Jadi yang saya pahami, orang ini sedekah, ya. Kemudian dia berpesan namanya tidak perlu diumumkan, ya, atau dipublikasikan. Tapi ternyata lembaga yang bersangkutan atau yayasan yang bersangkutan malah bertindak sebaliknya, gitu ya. Dia malah mempublikasikan nama-nama donatur atau nama-nama orang yang berinfak di lembaga tersebut, begitu Pak? Tidak aman dananya yang tersalurkan ke tempat bencana alam. Oh, begitu. Jadi kalau ada lembaga atau ada yayasan atau ada apa namanya, kemudian mereka membuka donasi, ya, untuk penggalangan dana untuk korban bencana atau pembangunan masjid atau apa namanya dari proyek-proyek kebaikan, maka ketika kita bersedekah dan niat kita ikhlas, itu kita sudah mendapatkan pahala. Adapun ketika penggalangan dana itu disalahgunakan, lembaga atau yayasan yang bersangkutan tidak amanah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada urusan sama kita, ya. Kita niatnya awal kita nggak tahu. Yang awal kali ketika kita ikut donasi kan kita lembaga ini amanah, terpercaya misalnya, ya. Kemudian kita ikut sedekah, ikut donasi di situ, ya. Kita ikhlas, ya. Kita rahasia dalam sedekah. Ternyata kok di kemudian hari terungkap bahwasanya lembaga ini itu tidak amanah dalam menyalurkan donasi yang terkumpul di dalamnya.
Maka ya sudah, setelah itu kita nggak usah, oh kalau dulu saya nggak usah sedekah di situ, nggak usah begitu. Cukup kita ya sudah, oh ternyata lembaga ini nggak amanah, saya beralih kepada yayasan atau lembaga yang itu gitu aja. Ya, nggak usah kita sesali sedekah yang kita keluarkan, karena sedekah yang sudah dikeluarkan yang dilandasi dengan keikhlasan itu tetap bernilai pahala. Adapun donasi yang disalahgunakan itu bukan urusan kita, tapi urusan lembaga tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ya. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bos kami kalau di hari Jumat itu baik banget, sering sedekah, memberikan apapun yang dia punya. Akan tetapi di lain hari sangat perhitungan dan ini gimana Ustaz? Iya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dihadapkan dengan pimpinan atau atasan, ya. Kemudian di hari Jumat dia kok baik, loman gitu ya, dermawan. Tapi di selain Jumat yang 6 harinya itu kok pelit dan berperhitungan. Ya. Perhitungan sama pelit ini saya kira berbeda maknanya ya. Kalau perhitungan itu kan orang namanya perusahaan kan ada pembukuan ya. Keluar sekian, masuknya sekian, itu kan ada semacam kayak kas gitu ya. Itu namanya orang perhitungan. Tapi kalau dia pelit dalam 6 hari yang sisa, tentunya ini tidak diperkenankan. Karena kalau kita kembali kepada dalil yang umum, bahwasanya sedekah itu kan dianjurkan tiap hari, bukan tiap Jumat. Ya. Maka kalau kita kembali kepada hadis tadi, ada 2 malaikat yang Allah turunkan, satunya mendoakan kebaikan, satunya mendoakan keburukan. Maka hendaknya orang yang tahu akan hadis ini dia takut. Ya. Dia 1 hari toh didoakan sama malaikat dari Jumat toh. Kemudian di 6 hari dia pelit, akhirnya dia didoakan apa? Keburukan sama malaikat. Ini kan masa 6 dibanding 1. Kan repot. Ya tetap kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman, Allah muliakan kita dengan Islam, ya maka kita berusaha memiliki sifat dermawan dan menghindari atau menjauhi sifat apa? Pelit. Ya. Kalau kita bisa berbagi, kenapa kita harus makan sendiri? Berbagi makanan, berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita dihadapkan dengan atasan tersebut, ya kita nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, ya. Bagaimana caranya, dengan cara yang bijak, bahwasanya Islam itu menganjurkan kita untuk dermawan ya setiap hari. Ya memang hari Jumat itu ada keistimewaan, ada keutamaan, tapi bukan berarti kita hanya dermawan di hari Jumat, kemudian di hari lain kita menjadi manusia atau pribadi atau individu yang pelit. Ya. Karena terkadang ada orang itu butuh bantuan, tapi ini bukan hari Jumat, saya nggak mau, ini bukan hari Jumat, saya nggak mau bantu. Yang kayak seperti itu para jemaah. Ya. Semakin bantuan itu ditujukan kepada orang yang sangat membutuhkan, maka ini pahalanya berlipat ganda. Ya. Walaupun bantuan itu disumbangkan, walaupun orang yang ini transfer itu bukan di hari Jumat, tapi karena orang ini benar-benar butuh, maka kita bantu. Misalnya kita punya kakak, punya adik, ya. Karena masalah sedekah yang utama itu sedekah kepada kerabat. Saya lupa tadi. Sedekah kepada kerabat itu ada 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Ya. Jadi yang pertama itu diri kita cukup, istri kita cukup, anak kita cukup, kedua orang tua kita cukup. Ya. Sebelum kita sedekah kepada pihak lain yang tidak ada hubungan darah sama kita, yang dilihat dulu keluarga kita. Ya, kakak, adik, paman, bibi, sepupu, kakek, nenek. Barangkali mereka ada yang apa? Kekurangan, ada yang butuh. Kita bantu dulu mereka. Karena di situ ada 2 pahala, pahala sedekah sama pahala silaturahmi. Kalau kita sedekah sama orang lain yang nggak ada hubungan darah, dapat pahala berapa? Pahala sedekah. Memang pahala sedekah ini kan 700 kali lipat
sampai lebih dari itu bisa. Tapi kalau kita bisa melakukan 2, pahala sedekah, pahala silaturahmi makin luar biasa. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau bisa dan kita usahakan kita menjadi manusia yang dermawan setiap hari. Ya. Jadi tiap hari kita sedekah, mungkin dari Jumat kita lebihkan itu boleh. Ya, itu yang lebih bagus. Tiap hari kita membantu orang, kita sedekah, kita dermawan. Mungkin dari Jumat ada nominal yang kita lebihkan. Ya, karena di hari Jumat ini hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi apa namanya? Monggo. Mungkin ada yang lain dari jemaah yang mau bertanya. Saya mau tanyakan tentang hadis 27 pahala lipat 27 kali itu tadi untuk orang yang sholat berjamaah di masjid, apakah berlaku juga untuk kaum perempuan? Apakah khusus laki-laki atau perempuan juga mendapatkan pahala 27 kali? Bagaimana kita ketahui para sahabat juga banyak yang sholat di masjid? Terima kasih. Iya, untuk pahala salat berjamaah yang disebutkan dalam beberapa hadis, ada yang riwayat mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat. Ya. Apakah ini berlaku untuk para wanita muslimah? Ya. Maka ini saya belum tahu akan hal ini. Ya, apakah fadilah salat berjamaah itu misalnya kalau wanita muslimah dia salat di rumah kan ya, bersama putrinya. Jadi seorang ibu salat berjamaah sama putrinya di rumah. Apakah mendapatkan 27 atau tidak, saya belum tahu. Adapun kalau ada wanita muslimah mengatakan enak jadi wong lanang, pahalanya gede ya, bisa salat berjamaah di masjid 27 kali lipat pahalanya. Terus kita bagaimana untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda? Gimana wanita kalau ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari mana? Kan dia wanita itu lebih utama sholat di mana? Di rumah. Lebih besar pahalanya daripada di masjid. Walaupun tidak dilarang wanita muslimah silakan sholat di masjid berjamaah, dia mendapatkan 27 lipat pahala. Ya. Dengan kalau wanita muslimah sholat di masjid kan menjaga adab-adabnya, nggak pakai parfum, menutup aurat yang sempurna dan sebagainya. Ya. Tapi kalau wanita muslim ini sholat di rumah sama putrinya, misalnya dia punya putri 3, ibunya jadi imam, putri-putrinya jadi imam, maka dari 27 ini saya belum tahu. Ini belum mengetahui akan hal itu. Tapi intinya wanita muslimah itu bisa cari pahala dari cara-cara yang lain. Yang pertama dengan berbakti kepada suami, kan itu ya. Itu wajib atau sunnah? Wajib bagi wanita muslimah, seorang istri berbakti suami itu adalah fardu ain. Ya, selama suami ini memerintahkan ketaatan, bukan memerintahkan kepada kemaksiatan, maka seorang istri wajib untuk taat kepada suaminya. Itu nilai pahala di situ, pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Wanita muslimah itu bisa dapat pahala dari mana? Dari mendidik anak. Jadi mendidik anak. Karena yang lebih banyak waktunya dengan anak itu kan seorang ibu daripada seorang bapak. Seorang ibu mendidik anaknya, mengajarkan anaknya doa-doa pendek, mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan surat ini, surat-surat pendek kepada anak-anaknya. Ya. Kemudian wanita muslimah mendapatkan pahala dari menutup aurat yang sempurna. Di zaman seperti ini, wanita muslimah yang menutup auratnya dengan sempurna itu pahalanya berlipat ganda pada jamaah. Di saat banyak wanita-wanita yang membuka auratnya, maka wanita-wanita muslimah yang berpegang teguh, yang komitmen dengan Islam, syariat Islam, maka mereka mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi saya belum tahu apakah fadilah 27 itu hanya berlaku untuk yang sholat di masjid, ya, atau juga berlaku untuk yang sholat berjamaah di rumah, khususnya ini bagi wanita ya. Karena kalau laki-laki memang pendapat yang lebih kuat itu harus di masjid atau di musola. Kalau kita di rumah kita dekat musola ya kita ke musola. Kalau rumah kita dekat masjid ya ke
ke masjid, ya, berjamaah bersama kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengatakan ada seorang laki-laki buta datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, saya laki-laki buta, tidak ada yang menuntun saya. Apakah saya boleh sholat di rumah? Maka Nabi menjawab, tidak. Ya, tetap kamu harus datang ke masjid. Fa'ajib. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya belum tahu, Pak. Untuk apakah wanita yang sholat dengan anak perempuannya itu mengeluarkan 27, saya belum tahu. Wallahu a'lam. Nah. Iya, ada lagi? Ada. Kami sebutkan di dalam hadis juga salah satu amalan yang utama itu adalah salat waktu. Salat itu adalah waktunya. Sedangkan misalkan makanan sudah tersedia atau kita dalam keadaan salat itu, apakah kita menguburkan makan yang sudah tersedia itu atau salat waktu? Karena sama dengan ini mungkin makro menahan buang angin atau buang air kecil ketika sholat itu akan mengganggu konsentrasi. Bagaimana memakan tadi? Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang utama ya Rasulullah? Maka di antara jawaban Nabi kepada sahabat tadi adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu salatu fi waqtiha, salat di awal waktunya. Ya. Jadi salat di awal waktu itu termasuk amalan yang utama, amalan yang besar pahalanya. Ya. Amalan yang besar pahalanya. Namun terkadang di beberapa keadaan ketika kita mau salat di awal waktu, salat berjamaah, ternyata disuguhkan makanan, ya. Disuguhkan apa? Makanan. Maka dalam hal ini kita gabungkan antara satu dalil dengan dalil yang lain, ya. Kita gabungkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda yang kurang lebih maknanya, la salata bihadrati ta'am wala yudafi'u al-akhbasan. Tidak ada salat bagi orang yang sudah dihadirkan makanan, dan tidak ada salat bagi orang yang menahan keinginan untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi seandainya ini sholat berjamaah sudah ditegakkan, sudah iqamah, kemudian kita dihidangkan makanan sama tuan rumah, kita lagi bertamu, maka kita dahulukan apa? Makan dulu, ya, makan secukupnya. Kemudian kalau memang masih bisa menututi sholat di masjid, ya kita sholat di masjid. Ya, itu kita gabungan antara dalil-dalil yang ada. Tapi kalau misalnya tuan rumahnya ini paham, oh ini kan bentar lagi mau qomat, masa mau tak suguhi makanan? Ya ini dulu lah, makanan berat itu nanti dulu. Kalau makanan ringan kan bisa, kue ringan itu silakan. Ya. Atau ketika orang menahan keinginan buang air kecil atau buang air besar. Kalau sudah iqamah, seseorang itu mau ada keinginan untuk buang air kecil, maka dia selesaikan dulu hajatnya. Karena biasanya orang yang menahan keinginan buang air kecil atau buang air besar, kalau dia memaksakan diri untuk sholat, sholatnya tidak khusyuk. Ya. Kalau imamnya panjang, wah itu sudah karena dia sudah kebelet yang salah dan pergi ke kamar mandi dan sebagainya. Maka tuntaskan dulu hajat kita, pergi ke toilet, walaupun ketinggalan, yang mau gimana lagi, karena ini tidak setiap hari kan seperti itu kan. Ini ada keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan kita mungkin terlambat dalam sholat berjamaah karena kita punya hajat. Wallahu a'lam. Jadi digabungkan aja antara dalil dengan dalil yang lain. Baik, cukup. Baik, saya kira cukup para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 7 poin yang kita bahas pada pertemuan hari ini yang menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.